Gelombang energi meledak dari tubuh keduanya, bertabrakan di udara dan menciptakan badai kegelapan yang menggetarkan seluruh area. Tanah bergetar, batu-batu raksasa terangkat lalu hancur berkeping-keping oleh tekanan dahsyat yang memancar dari dua sosok tersebut. Pasukan iblis yang terlalu dekat dengan mereka langsung terlempar jauh. Tubuh mereka hancur berkeping-keping oleh tekanan energi yang tidak tertahankan. Hanya makhluk-makhluk terkuat yang mampu tetap berdiri meskipun dengan kesulitan. Rachel hanya menyeringai. Sudah lama aku menantikan ini, Troy. Atau haruskah kupanggil kau dengan sebutan nama baru, Tori? Aku bukan Troy yang dulu kau kenal, dan aku juga bukan Tori yang kau kenal. Omong kosong. Kau pikir hanya dengan 40% kekuatanmu kau bisa menandingiku? Tiba-tiba, Rachel menghilang dari tempatnya. Sebuah tinju kegelapan melesat dengan kecepatan luar biasa, menembus udara dan menghantam dada Troy. Namun, Rachel tertegun. Tangannya tidak bergerak. Troy menahan pukulannya dengan satu jari. Apakah hanya itu saja, Rachel? Sialan! Rachel menarik tangannya kembali, lalu menembakkan gelombang energi kegelapan yang cukup besar untuk menghancurkan sebuah kota. Namun, dengan satu ayunan tangan, Troy menghilangkan serangan itu seperti membubarkan asap. Sombong sekali kau, dasar iblis bangsat! Terima kasih. Iblis memang bangsat. Itu berarti kau juga bukan? Aku bukan sombong, hanya mengatakan fakta. Troy mengangkat tangannya, dan dari telapak tangannya sebuah tombak hitam berbentuk energi iblis yang berputar seperti pusaran neraka. Sekarang giliranku. Coba, terimalah ini, tombak neraka abadi. Troy mengangkat tombaknya ke udara, lalu dalam sekejap ia mengayunkan ke arah Rachel. Rachel berhasil menahan serangan itu dengan pedang kegelapannya, tetapi tekanan dari tombak iblis Troy cukup untuk membelah tanah di bawah mereka. Belum, ini belum, Troy! Rachel mendorong Troy dengan kekuatan penuh, menciptakan gelombang kejut yang meledakkan tanah di sekitar mereka. Lalu, dengan gerakan cepat, ia mengayunkan pedangnya dalam serangkaian tebasan brutal. Pedang kekacauan, 1000 tebasan kilat! Cahaya merah darah berkelebat di udara, menciptakan ribuan bayangan pedang yang melesat dengan kecepatan luar biasa, menargetkan Troy dari segala arah. Namun, mainan apa lagi nih? Troy tidak bergerak dari tempatnya. Ia hanya memutar tombak hitamnya dalam satu lingkaran. Tombak neraka, perisai kegelapan. Semua serangan Rachel langsung terpental, seolah-olah menabrak dinding yang tidak terlihat. Rachel menggertakkan giginya. Bajingan kau, Troy! Apakah kau sudah frustasi? Belum. Aku belum apa-apa, Troy! Tombak neraka, tebasan malapetaka. Troy mengayunkan tombaknya dengan brutal. Rachel mencoba menangkisnya, tetapi begitu pedangnya bertemu dengan tombak Troy, suara retakan terdengar. Pedang Rachel mulai retak. Tidak mungkin! Namun, Troy tidak berhenti. Ia menendang Rachel dengan kekuatan luar biasa. Wah! Brengsek! Tubuh Rachel terlempar sejauh beberapa kilometer, menghantam pegunungan hitam di kejauhan. Lalu, Rachel bangkit perlahan, darah hitam menetes dari sudut bibirnya. Bagus, Troy. Aku mengakui kekuatanmu. Ia sedikit menyeringai. Tapi jangan berpikir kau sudah menang. Mode kekacauan, Raja Pembantai Iblis. Sebuah ledakan kegelapan meletus dari tubuh Rachel.
mengubahnya menjadi sosok yang lebih mengerikan. Otot-ototnya membesar, kulitnya berubah hitam pekat dengan garis-garis merah yang berdenyut seperti mahma. Sayap besar tumbuh dari punggungnya, dan tanduk di kepalanya berkilauan dengan energi iblis murni. Troy memperhatikan tanpa ekspresi. Jadi, kau akhirnya mulai serius, Rachel? Bersiaplah Troy, karena aku akan menghancurkanmu sampai tidak bersisa. Dalam sekejap mata, Rachel sudah berada di hadapan Troy. Dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya, ia mengayunkan pedang barunya yang kini lebih besar dan penuh energi kegelapan. Tebasan akhir, pusaran kekacauan! Troy menatapnya, lalu mengangkat tombaknya. Oh, mari kita lihat seberapa kuat seranganmu. Duel mereka baru saja mencapai puncaknya, dan pertempuran yang akan menentukan siapa iblis terkuat pun akan segera dimulai. Langit dipenuhi api dan jeritan kematian. Di atas medan perang membara merah darah. Jeritan pasukan iblis menggema di udara, bercampur dengan suara ledakan dan raungan makhluk-makhluk keji yang sedang bertarung. Tanah telah berubah menjadi lautan darah. Mayat-mayat berserakan di mana-mana, dan bau daging terbakar menyebar ke seluruh penjuru. Di tengah kekacauan itu, seorang makhluk berbentuk tengkorak dengan api hitam menyelimuti tubuhnya melayang di udara, memancarkan aura kegelapan yang mencekam. Dia adalah Red Baron, sang leak iblis. Mati kalian semua! Suara tawanya mengguncang medan perang, membuat pasukan iblis Rachel merasakan teror yang luar biasa. Dengan satu gerakan tangannya yang kini memanjang seperti cakar setan, ia membentuk ribuan bola api hitam di udara kosong. Api arwah terkutuk. Bola-bola api melesat dengan kecepatan mengerikan, menghantam pasukan iblis di bawahnya. Mereka menjerit pilu saat tubuh mereka terbakar habis tanpa tersisa, berubah menjadi abu dalam hitungan detik. Seorang prajurit iblis yang terkena ledakan mencoba melarikan diri sambil merangkak dengan sisa tubuhnya yang setengah terbakar. Aku tidak mau mati. Namun sebelum ia bisa kabur, bayangan hitam melesat ke arahnya. Kepala prajurit itu langsung hancur diinjak oleh kaki Red Baron. Dasar sampah! Keganasan Red Baron tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh pasukan Rachel. Dari kejauhan, 4 sosok iblis besar muncul, masing-masing dengan aura yang tidak kalah mengerikan. Red Baron, kau pikir bisa membantai pasukan kami begitu saja? Red Baron menoleh dan menyeringai, memperlihatkan taring hitamnya yang bersinar keemasan. Oh, sepertinya aku akhirnya mendapatkan lawan yang pantas. Tunggu dulu, apakah aku seterkenal itu? 4 jenderal iblis Rachel berdiri di hadapannya. Cortan, iblis perang, bertubuh raksasa dengan sirah tebal dan membawa gada berduri raksasa. Liksa, penyihir kematian, wanita iblis berambut putih panjang dengan sayap kelawar dan tongkat sihir yang bercahaya ungu. Tulzar, si pemburu kegelapan, iblis ramping dengan 2 pedang melengkung yang mampu menembus segala pertahanan. Farset, raja tangan maut, iblis bersenjata cakar tajam yang bisa merobek dimensi. Red Baron, kau akan mati di sini. Coba saja kalau bisa, anjing-anjing Rachel. Serang! Cortan bergerak lebih dulu. Tumbanglah, bajingan, gada penghancur semesta. Ia mengayunkan gadanya dengan kecepatan luar biasa. Udara bergetar, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan puluhan pasukan di bawahnya. Namun, sebelum gada itu mengenai tubuhnya, Red Baron menghilang dalam sekejap mata. Sial, kemana dia? Aku di sini, bodoh! Red Baron muncul di belakang Gorta.
dan menghantamnya dengan siku ke wajahnya. Darah hitam menyembur dari mulutnya saat ia terlempar menabrak tanah, menciptakan kawah raksasa. Namun, sebelum Red Baron sempat bergerak lebih jauh, Dulzar muncul dari belakang dan menebaskan dua pedang kegelapannya ke punggung Red Baron. Matilah! Dua bilah pedang itu menembus tubuhnya, tetapi tubuh Red Baron mendadak mencair seperti kabut hitam, membuat Dulzar kehilangan keseimbangan. Kau pikir serangan seperti ini melukaiku? Apa? Tidak mungkin. Arwah Liak mengamuk. Tangan Red Baron muncul dari bayangan dan meremas kepala Dulzar. Tidak. Dalam satu hentakan, kepala Dulzar hancur seperti semangka diinjak. Siapa lagi? Maju! Namun, pertarungan belum usai. Liska melayang ke udara, matanya bersinar ungu terang. Mantra pembantian arwah. Ia mengangkat tongkatnya dan dalam sekejap ratusan rantai cahaya muncul dari udara, melilit tubuh Red Baron. Tangkap dia. Dari belakang, Farset melesat dengan cakarnya yang bercahaya merah darah. Sekarang, matilah! Apa ini? Dalam sekejap mata, rantai-rantai yang melilit Red Baron tiba-tiba meleleh. Kalian tidak akan bisa menjinakkan Leak, perempuan bodoh. Leak, api iblis! Mata Red Baron bersinar hitam pekat, dan seketika itu juga Liska dan Faret membeku. Tubuh mereka mulai membusuk dari dalam. Tidak, tidak. Daging mereka mencair, tulang-tulang mereka hancur, dan dalam hitungan detik mereka lenyap menjadi tumpukan lumpur busuk. Gorta yang terakhir, hanya Gorta yang tersisa. Dengan wajah ketakutan, ia mencoba melarikan diri. Mau pergi kemana kau bangsat? Kau pikir bisa lari dariku? Tidak, jangan, terlambat, matilah. Tangan Red Baron menusuk dada Gortan, mencabut jantung iblisnya, lalu menghancurkannya dalam genggaman. Tubuh Gorta meledak menjadi serpian daging yang berserakan. Medan perang kini benar-benar sunyi. Red Baron berdiri di antara mayat para jenderal iblis yang telah ia bantai. Ia mengangkat kepalanya, matanya yang berapi-api menatap pasukan iblis Rahsel yang tersisa. Mereka gemetar ketakutan. Siapa lagi yang ingin mencoba? Tidak ada satupun yang menjawab. Para iblis mulai mundur, takut mendekati sosok iblis tengkorak yang telah membantai pimpinan mereka. Inilah kekuatan sejati Leak. Tawa Red Baron menggema di medan perang, menandakan kemenangan brutalnya. Di tengah lautan mayat dan jeritan kematian, sosok Bloody berdiri di antara gelombang iblis yang masih tersisa. Matanya yang tajam menyapu medan pertempuran yang telah berlumuran darah. Di dahinya, tanda lahir berbentuk angka 10 kini bersinar merah menyala, seolah menjadi penanda bahwa ia bukan lagi manusia ataupun iblis biasa. Pasukan ini tidak ada artinya. Para iblis Rahsel yang tersisa mundur perlahan. Mereka menyadari bahwa sosok di hadapan mereka adalah sesuatu yang berada di luar nalar mereka. Namun, seorang komandan iblis bersayap kelelawar hitam berteriak, Jangan takut, serang dia sekarang, bersama! Pasukan iblis pun kembali maju, menyerbu Bloody dari segala arah. Namun, dengan satu hentakan kaki, Bloody menciptakan gelombang tekanan maha dahsyat yang langsung meramukkan ratusan iblis dalam sekejap. Tanah di sekelilingnya hancur berantakan, menciptakan kawah besar yang penuh dengan tubuh-tubuh iblis yang tercerai-berai. Beberapa iblis yang berhasil bertahan langsung berlari mundur dengan wajah ketakutan. Namun, seorang iblis berpawakan besar dengan tombak hitam berusaha mengambil kesempatan
untuk menyerangnya dari belakang. Matilah! Namun sebelum tombak itu berhasil mengenai Bloody, Bloody sudah menghilang. Apa? Kemana dia? Sebelum iblis itu sempat mencari tahu, suara dingin terdengar dari belakangnya. Terimalah. Dalam satu gerakan yang nyaris tidak terlihat, Bloody meremukan kepala prajurit itu seperti memecahkan telur. Darah dan serpihan otak tersebar ke udara, sementara tubuh iblis itu jatuh dengan suara tumpul. Bloody hanya menyeringai sinis. Tidak ada satupun yang bisa menandingiku sekarang. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, suara berat dan mengintimidasi bergema di udara. Oh, aku tidak akan terlalu yakin jika aku menjadi kau. Dari reruntuhan istana iblis yang hancur, sebuah aura gelap mulai muncul, membentuk siluet besar yang perlahan mulai nampak jelas. Sosok itu adalah Basor, sang anihilator, jenderal terkuat di bawah Rahsel. Ia adalah iblis yang dijuluki penghancur 1000 alam, makhluk buas yang telah membantai jutaan nyawa selama ribuan tahun. Tubuhnya besar dan kokoh, dengan kulit sehitam batu obsidian yang berkilau di bawah cahaya merah langit neraka. 2 tanduk besar melingkar di kepalanya, dan dari punggungnya tumbuh 2 sepasang sayap iblis berujung tajam. Di tangannya, ia menggenggam kampak raksasa berwarna hitam legam, senjata yang dikatakan bisa membelah gunung dengan sekali tebas. Kau yang disebut Bloody, sepertinya kau cukup menarik. Dan kau pastinya adalah anjing kesayangan Rahsel. Majulah. Anjing, kau cukup berani. Tapi kita lihat siapa yang akan menjadi anjing di akhir pertarungan ini. Tanpa peringatan, Basor langsung melesat ke arah Bloody dengan kecepatan yang tidak masuk akal untuk tubuh sebesar itu. Bersiaplah untuk mati, bocah. Dalam satu tebasan, tampak Basor menghantam tanah, menciptakan gelombang kehancuran yang meratakan segala sesuatu dalam radius ratusan meter. Ledakan energi yang tercipta melemparkan mayat-mayat dan puing-puing ke segala arah. Namun, Bloody tidak ada di sana. Ya, kau cukup cepat juga untuk tubuh sebesar itu. Suara Bloody terdengar dari atas. Basor mendongak dan terkejut melihat Bloody melayang di udara dengan tenang. Apakah kau pikir semua ini cukup untuk mengalahkanku? Jangan sok jago, brengsek. Basor mengayunkan tampaknya ke atas, menciptakan gelombang energi hitam yang melesat dengan kecepatan kilat. Namun, Bloody hanya mengangkat satu tangan. Perisai darah. Seketika, cairan darah dari mayat-mayat di sekitar mulai melayang ke udara dan membentuk perisai berbentuk lingkaran di hadapan Bloody. Serangan Basor menghantam perisai itu, tetapi tidak mampu menembusnya. Kurang ajar. Sekarang giliranku. Tarian ribuan tombak darah. Dengan sekali ayunan tangan, tombak-tombak itu melesat ke arah Basor dengan kecepatan luar biasa. Bajingan! Basor berusaha menangkis, tetapi beberapa tombak berhasil menembus tubuhnya, menyebabkan darah hitam menyembur ke udara. Namun, meskipun terluka, ia tetap berdiri tegak. Ia menatap Bloody dengan senyum penuh amarah. Tidak buruk, tapi aku belum selesai. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Dari tubuh Basor muncul aura hitam pekat yang mulai membentuk bola energi besar di atas kepalanya. Ini adalah serangan yang telah menghancurkan ratusan dunia. Terimalah kiamat hitam. Bola energi hitam itu meluncur dengan kecepatan tinggi ke arah Bloody, menghisap segala sesuatu di sekitarnya dalam pusaran kehancuran. Bloody hanya menatapnya tanpa ekspresi. Ini sepertinya menarik. Baiklah. Bloody merentangkan tangannya, lalu mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Tiba-tiba, tanda lahir di kepalanya bersinar lebih terang dari sebelumnya.
Udara di sekitarnya mulai bergetar dengan hebat. Teknik pamungkas, ledakan darah takdir. Seketika, seluruh darah di medan perang mulai melayang ke udara, membentuk pusaran merah yang berputar di sekelilingnya, dan dalam satu hentakan, energi Bloody meledak, menciptakan gelombang energi darah yang menelan bola energi Basor dengan mudah, menghancurkannya tanpa sisa. Basor terlambat menyadari apa yang sebenarnya terjadi, dan sebelum ia sempat bereaksi, Bloody sudah ada di hadapannya. Kau sudah selesai. Dengan satu pukulan telak, Bloody menembus dada Basor dengan tangannya. Mata Basor membelalak, darah hitam menyembur dari mulutnya. Bloody menatapnya dengan dingin. Sekarang, pergilah ke neraka. Ia langsung meremukan jantung Basor di dalam tubuhnya. Sang jenderal iblis terkuat jatuh dengan suara keras, tanpa nyawa. Bloody menghela nafas pelan. Sudah selesai. Oh, ini sungguh menyenangkan. Bagaikan energi yang mengalir tanpa batas, Bloody bertambah kuat lagi. Langit merah darah memantulkan warna kehancuran di atas medan perang yang kini berubah menjadi lautan darah dan jasad. Ribuan iblis bertarung dalam kebrutalan tanpa ampun. Jeritan kematian bercampur dengan suara logam beradu dan ledakan energi hitam yang terus menghancurkan daratan. Di tengah kekacauan itu, 3 sosok menonjol seperti monster di antara para iblis. Monaye, sang jenius strategi dengan kecerdasan yang luar biasa. Aoji, penyihir iblis yang mengendalikan sihir kegelapan yang nyaris tidak tertandingi. Drakulong, sang naga iblis yang merupakan mesin penghancur sejati. Mereka bertiga memimpin pasukan iblis pemberontak untuk melawan pasukan Rahsel. Meskipun Rahsel masih memiliki beberapa jenderal iblis, mereka hanyalah para iblis biasa dibandingkan kekuatan para monster yang berada di pihak Tori. Di tengah medan perang, Monaye berdiri dengan senyum tipis di wajahnya. Matanya yang keunguan berkilat, menandakan pikirannya bekerja lebih cepat dari siapapun. Dari kejauhan, ribuan pasukan Rahsel maju dengan beringas. Hancurkan mereka! Habisi semua yang mengkhianati Rahsel! Teriak salah satu jenderal iblis, memimpin pasukannya dengan semangat membara. Monaye hanya mengangkat satu tangan dan berbisik dengan suara yang tenang. Cermin jiwa, akhir kehancuran. Sebuah lingkaran sihir raksasa muncul di udara, memantulkan semua serangan dari pasukan Rahsel dengan kekuatan yang berlipat ganda. Apa ini? Ledakan dahsyat mengguncang langit ketika ribuan pasukan Rahsel terkena serangan mereka sendiri. Api hitam yang mereka lontarkan berbalik dan membakar tubuh mereka sendiri, melelehkan daging mereka hingga menyisakan tulang belulang yang hangus. Darah menyembur ke segala arah saat para iblis itu saling mencapik-capik, tanpa menyadari bahwa mereka sedang membantai pasukan mereka sendiri. Di tengah kekacauan itu, Monaye tetap berdiri dengan senyum penuh kemenangan. Begitu mudahnya kalian terperangkap dalam sihir ilusiku. Sungguh menyedihkan. Sementara Monaye membuat kekacauan dengan strategi liciknya, Aoji berhadapan langsung dengan beberapa iblis Rahsel. Kalian pikir bisa melawanku? Aoji menyeringai sambil merentangkan tangannya. Aura hitam pekat menyelimuti tubuhnya, menciptakan bayangan besar berbentuk iblis bertanduk di belakangnya. Salah satu jenderal iblis maju dengan tombaknya, menusuk ke arah jantung Aoji dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, dalam sekejap, Aoji menghilang dan muncul di belakangnya. Terlalu lambat. Dengan satu hentakan tangan, leher jenderal itu patah dalam sekejap. Sisa jenderal iblis yang melihat kejadian itu mundur dengan wajah ketakutan. Dia terlalu cepat.
jaga jarak. Auji mengangkat tangannya ke langit dan mulai melafalkan mantra kuno dengan suara menggetarkan. Kutukan kehancuran, doa gelap yang tidak terhindarkan. Tiba-tiba, ribuan tangan bayangan muncul dari tanah, mencengkram para tubuh Jenderal Iblis dan pasukan mereka. Apa ini? Lepaskan aku! Sialah! Salah satu Jenderal Iblis berusaha melepaskan diri, tetapi tangan-tangan itu mencengkram lebih erat, meremas tulang dan dagingnya hingga hancur. Tolong! Tubuh mereka dihisap masuk ke dalam bayangan dan lenyap tanpa jejak. Jenderal biasa sepertimu tidak pantas berhadapan denganku. Di langit yang bergetar oleh energi iblis, Drakulong terbang tinggi, menatap ke bawah dengan mata yang merah menyala. Namun, tiba-tiba langit tertutup dengan bayangan besar. Dari kegelapan, sosok iblis raksasa muncul. Tingginya lebih dari 50 meter. Tubuhnya terbuat dari batu hitam yang bercahaya dengan api neraka di setiap retakannya. Drakulong mendesis. Akhirnya, lawan yang cukup sepadan. Tanpa peringatan, iblis raksasa itu mengayunkan tinjunya dengan kecepatan luar biasa. Drakulong berhasil menghindar, tetapi hantaman itu menghancurkan tanah di bawah mereka, menciptakan kawah raksasa yang menelan ratusan iblis di sekitarnya. Drakulong mengepakkan sayapnya dan menukik ke bawah dengan kecepatan kilat. Cakar tajamnya menyala dengan api iblis. Cakarnya menghantam dada iblis raksasa itu, menciptakan luka besar yang menyemburkan api hitam. Iblis raksasa itu mengangkat tangannya dan menahan serangan itu dengan mudah. Dengan satu pukulan, Drakulong terhempas ke tanah dengan keras. Tanah berguncang hebat saat tubuh naga iblis itu menghantam bumi, menciptakan kawah yang lebih besar dari sebelumnya. Drakulong bangkit dengan kesulitan. Darah hitam mengalir dari mulutnya. Iblis raksasa itu melangkah maju, bayangannya menelan tubuh Drakulong sepenuhnya. Mereka saling menatap. Duel mereka baru saja dimulai. Dari berbagai sudut medan perang, Monaye terus mempermainkan pasukan Rahsel dengan strategi dan kecerdasannya. Auji membantai musuh dengan sihir iblis yang mengerikan. Drakulong bertarung mati-matian melawan iblis raksasa yang jauh lebih besar darinya. Namun, meskipun mereka unggul, perang masih jauh dari kata selesai. Dan sementara itu, Troy dan Rahsel masih bertarung di langit dengan pertarungan yang terus mengguncang alam semesta. Kemenangan masih belum pasti dan darah masih akan terus tertumpah. Langit kelima kini telah berubah menjadi neraka perang. Kegelapan dan api berkobar di setiap sudut medan tempur. Mayat iblis bertebaran di tanah dan darah hitam mengalir seperti sungai. Namun, dua pertempuran terbesar masih berlangsung. Di langit, Troy dan Rahsel saling bertukar pukulan dengan kekuatan iblis murni. Ledakan energi hitam terus menerangi cakrawala, membuat udara bergetar dengan hebat. Dan sementara itu, di tanah, Drakulong bertarung mati-matian melawan iblis raksasa. Kedua monster itu adalah makhluk terkuat di medan perang, dan pertarungan mereka akan menentukan siapa yang akan bertahan. Drakulong berdiri terengah-engah di atas tanah yang hancur. Darah hitam menetes dari tubuhnya, tetapi matanya tetap penuh amarah. Di hadapannya, iblis raksasa itu masih berdiri kokoh. Meskipun ada luka besar di tubuhnya, ia tetap terlihat tidak tergoyahkan. Kau cukup tangguh rupanya. Geram Drakulong menyeringai meskipun tubuhnya penuh luka. Naga kecil, kau akan mati di sini. Iblis raksasa itu hanya mengeluarkan suara gemuruh. Tiba-tiba, tubuh raksasa itu mulai menyerap energi dari langit. Batu-batu hitam dari tubuhnya berkilau dengan api neraka, dan kekuatannya meningkat dengan pesat.
Celaka. Drakulong menyadari bahaya itu. Jika dibiarkan, iblis itu bisa menghancurkan dalam satu pukulan. Tanpa ragu, Drakulong mengepakkan sayapnya dan melesat ke langit. Tubuhnya mulai berputar di udara, lalu meluncur ke bawah dengan kecepatan luar biasa. Taringnya menyala dengan api iblis dan cakarnya siap mencabik musuhnya. Namun, sebuah tinju raksasa menghantam tubuhnya sebelum ia sempat menyerang. Drakulong terhempas ke tanah dengan ledakan yang dahsyat. Tanah terbelah, menciptakan kawah raksasa. Darah hitam mengalir dari berbagai tubuhnya. Kau kalah, naga kecil. Jangan meremehkan aku, keparat. Tiba-tiba, Drakulong membuka matanya. Sebuah aura merah darah menyelimuti tubuhnya. Dari mulutnya, api hitam menyala dengan intensitas yang belum pernah terlihat sebelumnya. Api hitam keluar dari mulutnya dan menghantam iblis raksasa itu dari jarak dekat. Seluruh tubuh raksasa itu terbakar seketika. Api itu menembus pertahanannya dan membakar daging serta tulangnya. Dalam kepanikan, iblis raksasa itu berusaha memadamkan api tersebut, namun sia-sia. Tidak mungkin. Tubuhnya perlahan mulai hancur dan dalam hitungan detik, iblis raksasa itu meledak menjadi abu. Drakulong berdiri di tengah kawah yang ia ciptakan, mengambil nafas dalam-dalam. Ia telah menang. Di atas langit, duel antara Troy dan Rachel masih berlangsung sengit. Tubuh Troy kini diselimuti api hitam dan tanduk kecil mulai muncul di kepalanya. Matanya menyala merah, memperlihatkan kekuatan iblis Troy yang kini telah mencapai 50%. Rachel, meskipun kuat, mulai terlihat kelelahan. Darah hitam menetes dari bibirnya dan sayapnya mulai compang-camping. Kau, bocah sialan. Aku tidak akan kalah. Bocah, seharusnya aku yang memanggilmu begitu. Kau sudah kalah, Rachel. Kekuatan abadi, kehancuran langit. Dari langit, sebuah pilar hitam turun dengan kekuatan yang luar biasa, menghancurkan dimensi itu sendiri. Troy hanya mendengus. Aku sudah bosan dengan ini. Ia mengangkat tangannya, dan sebuah tombak hitam terbentuk dari energi iblisnya. Tombak iblis penghancur jiwa. Troy melemparkan tombaknya ke arah pilar hitam tersebut. Ledakan maha dahsyat mengguncang langit, dan dalam sekejap, pilar hitam Rachel hancur berkeping-keping. Tidak mungkin. Selamat tinggal, Rachel. Satu pukulan telak menghantam wajah Rachel, menghancurkan kepalanya dalam sekejap. Tubuh Rachel hancur dan menghilang menjadi abu. Sang penguasa langit kelima telah mati. Ketika Rachel tewas, pasukan iblis yang tersisa langsung membeku ketakutan. Mereka menyaksikan bagaimana pimpinan mereka hancur dalam satu serangan. Lalu, Kami menyerah! Kami menyerah! Kami menyerah! satu persatu, pasukan Rachel melemparkan senjata mereka ke tanah. Iblis pemberontak yang dipimpin Monaye dan Auji langsung berteriak kemenangan. Hidup yang mulia! Drakulong menatap Troy dan tersenyum. Kita berhasil, Tuan. Sekarang, langit kelima adalah milik Anda. Jika semudah ini Anda mengalahkan Rachel, kenapa kita tidak bertindak dari awal, Tuan? Bocah, aku lelah. Aku mau istirahat. Baiklah, kau bekerja dengan baik, Troy. Tori kemudian tersenyum. Maaf soal itu, Drakulong. Aku memang sengaja mundur saat itu dan menerima kekalahan.
kita akan kesulitan bertarung dengan mereka yang bertahan di benteng. Kami sengaja memancing Rahsel keluar. Itu pasti akan mengejar dan mengira kita sedang dalam kondisi yang lemah. Rencana ini hanya aku dan Monaye yang tahu. Sedikit yang tahu akan lebih baik. Anda sungguh luar biasa yang mulia. Tindakan Anda sungguh bijak. Di atas langit, Tori hanya berdiri diam, menatap pasukan yang tersisa. Mereka semuanya berlutut di hadapannya. Kini, ia adalah penguasa langit kelima. Langit kelima kini telah berubah. Sebelumnya, tempat itu adalah medan perang yang dipenuhi darah dan kehancuran. Tapi kini, suasana kemenangan terasa di setiap sudutnya. Iblis-iblis yang sebelumnya berada di bawah Rahsel kini berlutut dalam kesetiaan kepada Tori. Mereka tidak berani menentang penguasa baru yang telah mengalahkan Rahsel dalam kekuatan mutlak. Di pusat kota langit kelima, sebuah perayaan besar diadakan. Iblis-iblis pemberontak yang setia kepada Troy kini berpesta bersama mantan pasukan Rahsel. Perayaan itu bukan sekedar pesta kemenangan, tetapi juga bentuk penerimaan bahwa Tori ini adalah penguasa tertinggi di langit kelima. Di dalam benteng utama yang dahulu milik Rahsel, Tori duduk di atas tahta baru. Di sekelilingnya, Lodi, Red Baron, Monaye, Aoji dan Zara serta Drakulong berkumpul. Tori menengguk minuman dari cawan emas di tangannya, lalu menatap Drakulong. Drakulong, kau yang paling cocok untuk memimpin langit kelima. Tuanku, kenapa harus aku? Kau lebih mengenal tempat ini daripada aku. Kau sudah membuktikan bahwa kau layak memimpin. Aku ingin kau yang menjaga langit kelima saat aku melanjutkan perjalanan ke langit keenam. Baiklah, tuanku. Kalau itu perintah Anda, aku akan menjaganya demi Anda yang mulia. Iblis-iblis di ruangan itu langsung berlutut kepada Drakulong, menerima kepimpinannya. Hidup penguasa langit kelima, Drakulong! Namun, di tengah perayaan itu, Monaye dan Aoji mendapatkan sesuatu yang mencurigakan. Mereka menemukan sebuah kitab kuno yang tersembunyi di ruang rahasia milik Rahsel. Monaye membuka kitab itu dan mulai membaca isinya. Matanya mulai menyipit. Ini sangat buruk. Oh, ada apa Monaye? Apa yang kau temukan? Rahsel ternyata bukanlah penguasa utama di langit kelima. Ia hanyalah kaki tangan. Kaki tangan? Untuk siapa Monaye? Ada seseorang yang lebih kuat, tuanku. Raja Iblis di langit ketujuh. Sudah bisa ditebak akan hal itu. Tapi hal ini sudah tidak bisa dihindarkan. Apakah kau tahu siapa itu Monaye? Nama Raja Iblis itu masih misterius, Tuan. Tapi ia adalah penguasa sejati langit ketujuh. Rahsel hanyalah salah satu pionnya. Oh, jadi kita baru saja membunuh bidaknya. Aku tidak sabar untuk bertemu dengan Raja Catur itu sendiri. Tapi itu artinya perjalanan kita semakin berbahaya. Langit keenam pasti lebih ganas daripada yang kita bayangkan, bukan? Itu bukan masalah, tapi kita harus tetap maju. Semua orang di ruangan itu menatap Tori dengan kagum. Mereka tahu bahwa pertarungan sejati masih belum berakhir. Keesokan harinya, Tori berdiri di tengah alun-alun langit kelima. Di sekelilingnya, ribuan iblis berkumpul, menunggu perintah dari penguasa baru mereka. Tori menatap pasukan besar itu, lalu berbicara dengan suara yang lantang. Aku adalah penguasa langit kelima. Mulai hari ini, Drakulong akan menjadi pimpinan kalian. Taatilah ia, seperti kalian taat kepadaku. Hidup penguasa langit kelima! Kemudian, Drakulong melangkah ke depan. Aku akan memastikan langit kelima tetap berada di tangan kita, tuanku. Tapi, yang mulia Troy, pastikan Anda tetap hidup sampai ke langit ketujuh. Tentu saja, Drakulong. Aku mengandalkanmu.
Dengan kekuatan penguasa langit kelima, Tori mengangkat tangannya dan membuka portal dimensi menuju langit keenam. Portal itu berputar dengan energi gelap yang berkilauan. Tori menoleh ke belakang, melihat rekan-rekannya yang mulai ikut bersamanya. Bloody, Red Baron, Monaye, Aoji, dan Zara. Ayo, sekarang kita pergi. Tanpa ragu, mereka semua melangkah ke dalam portal langit keenam. Perjalanan yang baru telah dimulai. Saat portal dimensi menutup di belakang mereka, Tori dan rombongannya berdiri di tengah lanskap yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Langit keenam, wilayah iblis yang penuh misteri, membentang luas di depan mereka. Langit di atas masih bercorak merah gelap, seperti semua langit di dunia iblis. Tetapi ada sesuatu yang berbeda di sana, keindahan yang aneh dan menakutkan. Aku belum pernah melihat tempat seperti ini. Gumam Monaye, tatapan matanya yang cerdas menelusuri setiap detail sekelilingnya. Tempat ini sangat indah, tapi ada sesuatu yang membuatku merasa tidak enak, ucap Bloody dengan pelan. Di depan mereka, hutan berkabut yang luas berdiri dengan megah, seolah menantang siapapun yang berani memasukinya. Pohon-pohon di sana berbeda dari yang ada di langit-langit sebelumnya. Batangnya kokoh berwarna merah pekat, dengan cabang yang melingkar seperti tanduk iblis. Daun-daunnya tidak hijau, tetapi berkilauan seperti kristal rubi, memancarkan cahaya lembut yang nampak hidup. Sesekali, angin bertiup melewati hutan, membuat daun-daun itu bergesekan dan mengeluarkan suara lirih, seperti bisikan makhluk gaib. Namun, yang paling mencolok adalah sungai yang mengalir di tengah hutan tersebut. Airnya berwarna ungu tua, berkilauan dengan serpihan perak yang melayang di permukaannya. Bau aneh tercium dari sungai tersebut, sebuah kombinasi manis seperti bunga dan sesuatu yang lebih dalam, lebih mengganggu, membuat bulu kuduk berdiri tanpa alasan yang jelas. Zara menatap sungai itu dengan penuh kewaspadaan. Aku tidak suka ini. Sesuatu terasa salah. Tori menyipitkan mata, mencoba merasakan energi di wilayah tersebut. Tidak ada aura bahaya yang terasa jelas, tapi tempat ini benar-benar sunyi. Ya, tempat itu sungguh sunyi. Di dunia iblis, kesunyian adalah sesuatu yang tidak wajar. Biasanya, langit-langit sebelumnya selalu dipenuhi suara, entah raungan monster, bentrokan senjata, atau jeritan makhluk-makhluk iblis yang terus bertarung satu sama lain. Namun di sana, hanya suara angin dan gemericik sungai yang terdengar. Aku tidak suka tempat seperti ini. Ini terlalu tenang dan ini mencurigakan. Red Baron menggeram pelan. Bloody menyilangkan tangannya. Ekspresinya serius terlihat di wajahnya yang biasanya acuh tak acuh. Biasanya di dunia iblis selalu ada pertempuran di mana-mana, tapi ini benar-benar kosong. Monaye menyentuh pohon terdekat. Jari-jarinya yang lentik menelusuri tekstur kayu merah yang dingin. Anehnya, tidak ada tanda-tanda kehancuran, tidak ada bekas pertempuran, tidak ada tulang belulang, ataupun darah yang bisa kita lihat di langit-langit sebelumnya. Tori menatap lurus ke dalam hutan yang berkabut. Pikirannya mulai berputar. Jika tempat itu dihuni iblis, lalu di mana mereka? Dan jika tidak ada iblis di sana, apa yang membuat tempat itu begitu megah dan terawat? Zara mendekati Tori, suaranya pelan dan tegas. Apa kita harus tetap bergerak? Aku tidak ingin diam di sini terlalu lama. Kita tidak bisa hanya berdiri di sini. Kita harus menemukan sesuatu yang bisa memberi kita jawaban. Ia menoleh kepada yang lain. Semuanya tetaplah waspada. Jangan tersesat dari kelompok. Jika ada sesuatu yang mendekat, kita hadapi bersama. Tentu saja, Tori. Aku siap. Kalau ada sesuatu yang menyerang kita, aku akan menghabisinya dalam sekejap. Jangan gegabah. Kita bahkan belum tahu apa yang sedang kita hadapi di sini. Tanpa banyak bicara lagi, mereka mulai berjalan di sepanjang tepian sungai.
langkah-langkah mereka terdengar samar saat menelusuri jalan setapak di antara pepohonan. Kabut yang menggantung di udara semakin tebal, membuat pemandangan mereka hanya terbatas beberapa meter ke depan. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah udara sendiri menahan mereka. Tori sesekali menoleh ke belakang, memastikan semua masih dalam barisan. Tetap merapat. Kita tidak tahu apakah tempat ini memiliki makhluk pengintai atau tidak. Bloody berjalan di sisi kanan, matanya tajam mengamati setiap sudut hutan. Aku merasa kita sedang diawasi Tori, tapi aku tidak tahu dari mana. Monaye tiba-tiba berhenti dan mengangkat tangannya, memberikan isyarat agar yang lain juga berhenti. Semuanya, tunggu. Angin yang tadinya bertiup pelan, kini berhenti total. Kesunyian berubah menjadi sesuatu yang lebih mencengkam. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan, hanya diam. Apakah ini jebakan? Atau mungkin sesuatu yang lain. Zara menggigit bibirnya. Kemudian, Monaye perlahan menyentuhkan telapak tangannya ke tanah, mencoba merasakan sesuatu melalui energi iblisnya. Ada sesuatu di bawah tanah. Makhluk di bawah tanah. Bukan, ini bukanlah makhluk. Ini lebih seperti lapisan pelindung. Kau bilang itu bukanlah makhluk, Monaye, tapi tempat ini seperti dipisahkan dari dunia luar. Kemungkinan besar iya, Tuan. Seolah-olah ada sesuatu yang menjaga agar tidak ada yang keluar ataupun masuk. Jika begitu, apakah kita terjebak di sini? Tidak, Zara. Kita hanya perlu menemukan siapa yang mengendalikan tempat ini. Kalau kita memang dikurung, Tori, berarti ada sesuatu yang sangat berharga di sini. Aku tidak percaya ini hanyalah kebetulan. Kita lanjutkan perjalanan. Bloody, Red Baron, semuanya. Hutan ini pasti menyembunyikan sesuatu. Dan aku berniat untuk menemukannya. Dengan langkah yang penuh kewaspadaan, mereka kembali melangkah maju. Setelah mereka berjalan beberapa waktu, mereka bertemu dengan seorang wanita iblis yang sedang beraktivitas di tengah hutan. Siapa kalian? Wanita itu terkejut setelah melihat rombongan Tori. Tenanglah, kami bukanlah musuh. Kami hanyalah tersesat. Bisakah kau bantu kami? Ada di mana sekarang? Ucap Monaye. Apakah kalian bukan berasal dari wilayah ini? Benar, kami berasal dari tempat yang jauh. Bisakah kami minta tolong? Aku tidak tahu apa-apa. Bagaimana jika ikut ke desaku? Di sana, kalian mungkin akan mendapatkan informasi. Semuanya saling memandang. Kemudian, semua mata tertuju ke arah Tori. Baiklah, bisakah kami antar ke desamu? Terima kasih. Maaf jika merepotkan. Tidak masalah. Mari ikut denganku. Saat wanita iblis itu mengantar mereka ke dalam desa, suasana terasa terlalu sempurna untuk sebuah tempat di alam iblis. Tidak ada kekacauan, tidak ada bau darah, tidak ada teriakan perang seperti yang mereka temui di langit-langit sebelumnya. Sebaliknya, hanya ada kehangatan, keramahan, dan pesona yang berbahaya. Mata Tori menyapu sekeliling, mengamati penduduk yang ada di desa tersebut. Setiap iblis wanita di sana memiliki kecantikan yang luar biasa. Kulit mereka halus, mata mereka tajam dan menggoda. Pakaian yang mereka kenakan meskipun sopan tetap memperlihatkan keindahan tubuh mereka dengan elegan. Mereka semuanya tersenyum, menyambut para pendatang dengan hangat, terlalu hangat. Beberapa wanita iblis mendekati Monaye dan Zara, memegang tangan mereka dengan lembut. Kalian pasti sangat lelah. Perjalanan dari langit sebelumnya pasti sulit, bukan? Monaye yang biasanya selalu waspada sedikit terkejut dengan keramahan itu. Kami sudah terbiasa dengan perjalanan berat, Ucapnya meskipun ia tidak menarik tangannya dari genggaman mereka. Wanita itu tersenyum. tetap saja
tubuh kalian pasti kelelahan. Kami memiliki pemandian air hangat di desa ini yang bisa menghilangkan semua rasa penat. Zara menatap Monaye sejenak, lalu kemudian melihat wanita iblis di depannya. Pemandian air hangat? Ya, dan juga ramuan herbal yang bisa membuat tubuh lebih segar. Kami tidak akan memaksa, tapi setidaknya lebih baik kalian bersantai sejenak sebelum membahas hal-hal yang serius, bukan? Monaye dan Zara saling berpandangan. Mereka memang merasa sedikit lelah setelah perjalanan yang panjang. Dengan sedikit keraguan, akhirnya mereka mengikuti para wanita iblis itu menuju sebuah bangunan yang nampak seperti rumah perawatan, meninggalkan Tori dan para iblis lainnya. Sementara itu, Tori, Red Baron, Lodi dan Auji dibawa ke sebuah bangunan besar yang terletak di tengah desa. Begitu mereka masuk, aroma harum rempah-rempah menyambut mereka. Ruangan itu megah, dihiasi lampu-lampu kristal berwarna biru dan emas yang memancarkan cahaya lembut. Di tengah ruangan, sebuah meja panjang telah disiapkan. Hidangan yang nampak lezat terhidang di atasnya. Daging panggang yang mengeluarkan aroma yang menggoda. Buah-buahan berwarna ungu dan merah yang berkilauan seperti batu permata. Serta minuman berwarna keemasan yang memancarkan cahaya mistis. Beberapa wanita iblis luar biasa cantik telah menunggu mereka di sana. Mereka tersenyum dan membungkuk dengan hormat sebelum memulai mendekat, menawarkan tempat duduk dengan kelembutan yang menggoda. Tuan-tuan yang terhormat, silakan duduk dan nikmati jamuan kami. Kalian adalah tamu istimewa di desa kami, ucap salah satu wanita dengan rambut panjang keperakan berkata dengan suara yang lembut. Red Baron langsung duduk dengan nyaman. Jika begini, aku bisa mulai menyukai tempat ini. Ucapnya sambil mengambil segelas minuman emas dan mencium aromanya. Aneh, tapi ya ini tidak buruk. Lodi yang biasanya hanya peduli dengan pertarungan bahkan nampak sedikit lebih rileks. Auji sudah setengah terhanyut. Dua wanita iblis berdiri di belakangnya dengan lembut memijat tubuhnya. santai saja tuan. Kalian pantas mendapatkan ini. Namun, di tengah segala kenyamanan itu, Tori tetap duduk diam, meskipun di sekelilingnya ada 10 wanita iblis dengan kecantikan yang luar biasa. Ia tidak tersentuh sedikit pun oleh pesona mereka. Tatapannya tajam, memperhatikan setiap detail di ruangan tersebut. Tori mengangkat gelas minumannya, menatap cairan emas di dalamnya. Aroma yang keluar sangat menggoda, hampir seperti suara lembut yang membisikkan keinginan untuk menyesapnya. Namun, ia sama sekali tidak tertarik. Ia meletakkan gelas itu kembali dengan perlahan. Salah satu wanita iblis dengan rambut merah dan mata ungu mendekatinya lebih dekat, menaruh tangannya di bahunya. Tuan Tori, kau adalah pemimpin kelompok ini bukan? Tori kemudian meliriknya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Kau sangat tegang tuan. Apa kau tidak ingin menikmati semua ini? Kami di sini hanya ingin memastikan kalian semuanya nyaman. Tori menyandarkan punggungnya di kursi. Ia bisa merasakan bagaimana Red Baron, Lodi, dan Auji mulai semakin terhanyut dalam suasana. Mereka sudah mulai berbincang dengan para wanita iblis, tertawa dan menikmati hidangan tanpa ragu. Namun bagi Tori, semuanya terasa terlalu sempurna, sangat sempurna. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Tidak ada sedikit pun kekacauan di sana. Tidak ada suara yang mengganggu. Tidak ada tanda-tanda bahaya yang nyata. Tapi justru itulah masalahnya. Desa ini terlalu tenang, terlalu rapi, dan terlalu terencana, batin Tori. Ia mengalihkan perhatiannya kepada para wanita iblis di sekelilingnya.
Tatapan mereka penuh pesona, tetapi di balik kehangatan itu ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang dingin, seperti kehampaan di balik senyuman mereka. Kenapa hanya ada wanita di sini? Di mana para pria iblis lainnya? Wanita berambut merah itu tersenyum, seolah pertanyaan itu tidak mengejutkannya. Para pria di desa ini bekerja di luar, Tuan. Mereka juga jarang pulang. Tapi kalian hidup di langit ke-6, wilayah yang penuh dengan pertempuran dan kekacauan. Bagaimana desa ini bisa tetap damai? Kami hanya beruntung, Tuan. Ucap wanita itu dan tetap tersenyum, tetapi ada sedikit keraguan dalam matanya. Tori mendengus pelan, jawaban yang terlalu umum. Ia lalu menoleh ke arah Red Baron dan Bloody yang sudah terlihat mulai terlalu santai. Ia harus segera mencari tahu lebih dalam sebelum mereka semuanya terjebak lebih jauh. Dengan suara yang tenang, Tori berkata, "Baiklah, aku ingin berbicara dengan kepala desa kalian. Bisakah kau antar aku sekarang?" Wanita itu nampak sedikit terkejut, tetapi dengan cepat mengendalikan ekspresinya. Tentu, Tuan. Akan saya pastikan terlebih dahulu. Kepala desa tidak pasti ada di desa. Mungkin dalam beberapa hari Anda bisa bertemu. Akan saya katakan kepada kepala desa untuk membuat janji. Baiklah, aku akan menunggu. Tori bangkit dari tempat duduknya, lalu menatap Red Baron dan Bloody dengan tajam. "Jangan terlalu santai, kita masihlah di alam iblis," ucapnya dengan nada memperingatkan. Red Baron hanya mengangkat bahu, sementara Bloody menatapnya dengan sedikit keraguan. "Kau terlalu curiga, Tori, tapi baiklah." Desa itu seperti surga yang tersembunyi di alam iblis. Jalanannya bersih, rumah-rumah berdiri dengan arsitektur yang indah, dan di setiap sudut aroma bunga eksotis bercampur dengan angin malam yang lembut. Namun yang paling mencolok dari semuanya adalah para wanita iblis yang menghuni tempat itu. Mereka nampak sempurna, seolah diciptakan hanya untuk memanjakan para tamu mereka. Tori, Red Baron, Bloody, dan Auji. Meskipun sambutan yang mereka terima sangat ramah, insting Tori mengatakan bahwa tempat itu terlalu sempurna, terlalu indah untuk sebuah desa di alam iblis, di mana kebrutalan biasanya menjadi hukum utama. Seorang wanita iblis berambut perak dengan mata ungu melangkah maju, tersenyum lembut, gaunnya yang transparan berkibar di terpa angin. Yang mulia Tori, Tuan Red Baron, Tuan Bloody, dan Tuan Auji, kami sangat senang menyambut kalian di desa kami. Kami sudah menyiapkan segalanya untuk memastikan kalian menikmati waktu di sini. Ucap wanita itu dengan suara yang lembut, nyaris seperti nyanyian. Seketika, lebih banyak wanita iblis muncul, masing-masing membawa nampan berisi makanan, minuman anggur, dan kain sutra. Aroma makanan yang begitu menggoda langsung menyerang hidung mereka, dan anggur di gelas kristal itu berkilauan seperti darah segar yang dibawa cahaya lentera. Red Baron tertawa pelan, matanya berbinar penuh ketertarikan. Sekarang ini baru yang namanya sambutan. Aku mulai menyukai tempat ini. Bloody mengangguk setuju, mengambil gelas anggur dan menghirupnya perlahan. Ini luar biasa. Anggur yang sangat luar biasa. Aku hampir lupa kalau kita ada di alam iblis. Auji yang biasanya lebih pendiam mulai menunjukkan ketertarikannya. Ini bukanlah sambutan biasa. Mereka benar-benar menyiapkan semuanya dengan baik. Tori tetap diam, matanya menyapu sekitar, mengamati bagaimana para wanita iblis itu bergerak. Semuanya dilakukan dengan kelembutan, tanpa ada tanda-tanda niatan buruk. Tapi justru itu yang mencurigakan. Alam iblis bukanlah tempat bagi mereka yang lemah. Desa itu terlalu damai untuk sebuah tempat di mana yang penuh kekejaman tersebut. Namun, pikirannya masih sedikit mengendur
saat seorang wanita iblis dengan mata emas dan rambut hitam pekat mendekatinya. Tuan Tori, Anda nampak begitu tegang. Kami di sini hanya ingin memastikan Anda merasa nyaman. Kenapa kau menolak sesuatu yang begitu indah, bocah? Diamlah, Troy. Tidak usah ikut campur. Sekali-sekali cobalah. Tori menelan ludah, tapi ia tetap mempertahankan kesadarannya. Kami menghargai sambutan kalian, tapi aku ingin tahu apa yang terjadi dengan para pria di desa ini. Sekali lagi katakan, di mana mereka? Bukankah sudah kami katakan sebelumnya? Mereka sedang bekerja di luar desa. Kami para wanita yang bertugas menyambut tamu. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Para pria tidak selalu kembali dalam waktu yang dekat, Tuan. Tori tetap tidak puas dengan jawaban itu. Tetapi sebelum ia bisa menggali lebih dalam, Red Baron sudah bangkit dari kursinya. Aku ingin melihat-lihat sekitar. Kurasa aku ingin mengobrol lebih jauh dengan mereka. Beberapa wanita iblis langsung mendekat, tertawa kecil dan menggandeng tangannya. Tentu yang mulia Red Baron, kami akan membawamu ke tempat yang lebih nyaman. Kurasa kita semuanya butuh sedikit hiburan setelah perjalanan panjang, ucap Bloody menengguk anggurnya yang terakhir dan berdiri. Tori ingin menghentikan mereka, tetapi sebelum ia bisa bertindak, lebih dari 10 wanita iblis langsung mengerubunginya. Yang mulia Tori, kenapa kau terlalu tegang? Apakah kau tidak ingin menikmati waktumu di sini? Kami bisa memuaskanmu, Tuan. Bukankah seorang pejuang sepertimu juga butuh istirahat? Kami akan membuatmu merasa seperti di surga, Tuan. Suara mereka begitu lembut, seolah menghipnotisnya. Aroma tubuh mereka membawa kehangatan yang aneh, membuat tubuhnya sedikit melemas. Kenapa kau menolak sesuatu yang menyenangkan ini, bocah? Cobalah! Diamlah, Troy. Tidak perlu mengaturku. Tidak ada yang salah dengan menikmati sedikit hiburan, bukan? Kau itu payah, bocah. Sedikit saja kau pasti ketagihan. Auji yang tadinya nampak ragu, kini mulai menikmati pelukan dari dua wanita iblis yang membawanya ke sudut ruangan. Tori melihat sekeliling. Red Baron sudah menghilang bersama beberapa wanita iblis. Begitu juga dengan Bloody. Hanya tinggal ia yang masih berusaha melawan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Tori membiarkan dirinya tenggelam dalam pesona mereka.